Ayo, ayo. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, selamat siang Aldi Selamat Mewan. selamat siang, Emir. Jadi di sini karena gua kemarin berhalangan izin masuk Hmm, dan menyusul, jadi gua mendapatkan tugas tambahan dari untuk mengerjakan tugas yang diberikan itu ada tugas tambahan berupa wawancara 8 menit kepada Cakro yang mengikuti sesi Day One kemarin. Nah, ya, tugas ini fungsinya adalah untuk menambah pengetahuan gua buat melengkapi tugas-tugas yang diberikan kayak buat sketchbook dan lain-lainnya. Nah, di sini gua ada beberapa pertanyaan buat lu yang berkaitan dengan tugas-tugas yang bakal gue lakuin. Nah, yang pertama tuh boleh, kemarin boleh. kemarin waktu pas Day One Cakro itu seperti gimana sih Aldi? Bisa diceritakan tolong? Kayak kemarin Dewan waktu Cakru 8 Cakru 31 8 itu jujur seru banget. Di situ kita dijelasin pertama dari sejarahnya 8 terus kita juga dijelasin tentang hak dan juga kewajiban Cakru dan juga ketika kita sudah menjadi kru. Terus dijelasin juga nih kalau ternyata tuh 8 sejarahnya panjang, nggak tok-tok tiba-tiba jadi radio 8 aja gitu. Pokoknya daging banget deh isinya. Kemarin tuh Oke, oke. daging parah, Berarti asik ya. asik. Oke, sekarang gue mau nanya tentang kemarin tuh ada materi apa aja sih yang dijelasin? Kayak mat, tolong bisa disebutin kayak materinya ada apa aja materi-materinya dulu. Ya, materinya tuh yang pertama tentu aja kita jadi kayak kemarin tuh dikasih game interaktif gitu tentang sejarah 8 Jadi kita dikasih beberapa urutan gitu kayak dari A sampai E. Habis itu kita disuruh urutin nih urutannya yang benar tentang sejarah 8 yang mana. Habis itu kalau misalkan udah ada yang jawab benar, nanti si kakak krunya ngejelasin kalau misalkan 8 tuh sejarahnya gini gini gini. Jadi itu 8 ternyata sejarahnya itu panjang banget dari masa perintisan pertama, habis itu masa orientasi mahasiswa, masa unit aktivitas mahasiswa, habis itu ada masa corong perjuangan waktu Orde Baru, habis itu masa transisi dari Orde Baru ke reformasi, habis itu ke masa yang kini 8 yang kita kenal sekarang. Di situ selain itu kita juga dijelasin 8 ini sebagai sebuah organisasi yang berdiri di ternyata dia ini ada di bawah KM di bidang multimedia gitu. Di situ dijelasin juga tentang keanggotaan 8 kayak untuk lulus ke 8 ini harus gimana, kewajibannya apa, terus hak-hak yang kita dapetin sebagai calon anggota tuh apa aja. Dijelasin juga kewajiban-kewajiban kalau kita nanti udah diterima jadi anggota 8 itu gimana, dan juga hak apa yang kita dapatin. Terus juga dijelasin tentang eh, radio komunitas. Jadi 8 ini radio komunitas, di mana radio komunitas itu nggak bersifat apa ya, nggak bersifat komersial. Artinya dia itu melayani komunitasnya aja. Di situ juga dijelasin tentang dasar-dasar hukum radio komunitas dan peran 8 sebagai radio komunitasnya. Gitu. Oke, berarti dari yang gue tangkap nih ada 3 poin. Jadi bisa tolong dijelasin yang pertama tentang sejarah 8EH, sejarah singkatnya aja. Kayak Oke. poin-poin pentingnya. Jadi 8 ini pertama kali eh, berdiri itu dari tahun 1959. Nah, ini di masa perintisan pertama ini awalnya 8 ini berdiri dari tugas akhir mahasiswa teknik elektro, di mana dia melakukan penelitian mengenai radio pemancaran dan akustik radio menggunakan pemancar yang dibuat dari perangkat bekas kapal angkatan laut. Jadi kan dulu masih apa ya, setelah zaman perang gitulah, masih ada bekas-bekas perangkat dari kapal angkatan laut Republik Indonesia. Di situ barang-barang itu bekas kapal angkatan laut dijadiin pemancar radio. Nah, kenapa sih namanya 8 Itu berawal dari call sign International Telecommunication Union. Jadi 8 ini beroperasi pasca operasi pembebasan Papua Barat. Jadi sebenarnya 8 ini sempat berhenti karena ada konflik di Irian Jaya gitu. Tapi setelah adanya operasi pembebasan Papua Barat, 8 ini kembali beroperasi. Bis itu 8 ini
resmi tercatat sebagai UKM itu pada tahun 1972 sampai 1977, yaitu di masa unit aktivitas mahasiswa. Jadi 8EH ini resmi jadi organisasi itu di tahun segitu, 1972. Nah, setelah itu 8EH pindah nih siaran di frekuensi 1000 MHz. Tapi jadi tahun 2000 itu 8EH siaran di frekuensi 1000 MHz tanpa izin. Nah, habis itu mendapatkan teguran nih, mendapatkan kecaman. Habis itu 8EH ini pindah lagi ke frekuensi 1002 MHz. Habis itu setelah urus izin. Habis itu frekuensinya pindah lagi ke 108 MHz. Habis itu pada tahun sekitar 2005-2006 8EH jadi bagian dari KM ITB sejajar sama UKM lainnya. Nah, baru D8EH yang sekarang ini kita kenal sebagai UKM yang berdiri di bawah KM ITB di bidang multimedia gitu. Itu deh. Oke, berarti itu tadi adalah sejarah dari 8EH itu sendiri. Terus kita move Ya, ke sejarah singkat. next question itu, eh tadi dijelasin kan lu ngomong tentang keanggotaan 8EH kayak misalnya kayak hak dan kewajiban terus kayak gimana cara kita lulus supaya sampai jadi Hmm. 8EH. Nah itu bisa tolong dijelasin kayak secara poin-poin pentingnya aja. Oke, oke. Jadi keanggotaan 8EH ya. Jadi anggota 8EH ini ya berisi mahasiswa ITB yang telah lulus di seleksi penerimaan anggota. Jadi keanggotaan 8EH ini berlaku selama anggota tersebut masih menjadi mahasiswa. Jadi selama dia masih menjadi mahasiswa antara S1 atau S2 atau yang setingkat, itu dia masih dikatakan sebagai anggota 8EH. Anggota tersebut disebut nonaktif apabila dia tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional 8EH. Jadi kalau dia udah nggak aktif, udah nggak pernah apa ya ada kegiatan ini dia nggak pernah datang, dia otomatis nggak jadi anggota 8EH. Nah, habis itu keanggotaan 8EH selanjutnya ada pada calon anggota. Jadi calon anggota ini adalah mahasiswa ITB yang mengikuti pendaftaran 8EH itu. Habis itu hak dari calon anggota yang paling penting adalah dia harus mendapatkan pembinaan dari panitia. Nah, calon anggota ini lulus apabila telah melewati seleksi pembinaan gitu. Di situ ada hak-hak anggota 8EH. Dia berhak menggunakan fasilitas, berhak mengajukan petisi kepada kepengurusan yang sedang berlangsung, berhak suara mendapatkan suara yang sama dalam rapat anggota, berhak memilih dan dipilih pada pemilu, lalu dia berhak membela diri pada rapat anggota serta berhak mengajukan cuti apabila telah disetujui oleh manajemen board. Di situ kewajiban anggota 8H yang pasti yang pertama mematuhi pedoman dasar atau petunjuk pelaksanaan dan peraturan yang berlaku di 8EH serta wajib memelihara, menjaga, dan bertanggung jawab terhadap nama baik 8EH. Itu. Oke, sekarang kita yang ke terakhir nih. Tadi ada peran 8EH, bisa dijelasin secara singkat aja kayak perannya itu Oke. seperti apa? Oke. Bentar deh. Ini apa namanya? Timernya nge-freeze aman kah? Aman-aman. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi 8H ini perannya sebagai radio komunitas ya. Jadi radio komunitas ini adalah lembaga penyiaran yang bergerak di bidang pelayanan dan resmi diakui oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan dulu 8H itu sempat siaran sebagai radio yang dianggap ilegal, nah sekarang ini 8H udah mendaftarkan diri dan udah resmi nih diakui oleh pemerintah. Nah, jadi 8EH merupakan radio komunitas berbasis kampus, yaitu kampus ITB sebagai komunitasnya. Jadi kalau misalkan kampus-kampus yang berorientasinya radio-radio yang berorientasi pada kampus itu disebutnya radio komunitas. Nah, ciri-ciri radio komunitas itu dia didirikan oleh komunitas, bersifat independen, tidak komersial, artinya dia tidak mencari keuntungan, berdaya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, dan untuk melayani kepentingan komunitasnya. Jadi, kalau nggak salah tuh radio komunitas sekitar 100,7 sampai 100,9 FM gitu. Habis Oke, itu, kewajiban radio komunitas yaitu mempromosikan kreativitas komunitasnya, memberikan kontribusi bagi perluasan wawasan dan hubungan baik antara anggota komunitas, kampanye standar perilaku sosial, atau disebut sebagai social control agar tidak ada perilaku yang melanggar hukum di antara anggota komunitasnya. Dan terakhir adalah menjembatani hubungan baik antara pemimpin dan juga warganya. Warga di sini adalah warga komunitasnya gitu. Nah, ada peran 8EH nih.
Peran 8EH sebagai radio komunitas. Yang pertama adalah menjadi sumber informasi yang edukatif sekaligus menghibur buat kampus mania. Terus menjadi wadah audensi KM ITB dan lembaga-lembaga ITB lainnya. Terus dia wadah audensi kegiatan baik dari dalam maupun luar kampus terhadap warga ITB dan sekelilingnya. Lalu dia mengundang petinggi organisasi KM ITB sebagai jembatan antara pemimpin dan juga warga. Lalu dia menjadi wadah bagi anggota komunitas untuk mengembangkan minat serta bakat yang dimiliki. Dan dia melibatkan kreativitas dalam penyusunan konten yang disiarkan atau dibagikan. Gitu. Oke, berarti Oke, itu semua udah mencakup poin-poin yang diberikan oleh kakak-kakak ke benar 38 ya banget. sebelumnya ya. Betul. Oke, berarti dari gua sendiri, menurut gua udah cukup apa yang harus gua terima penjelasan dari lu dan dari Aldi sendiri gimana nih? Apakah ada yang harus ditambahin atau enggak? eh Aman-aman aja sih. Paling kayak terkait informasi-informasi tugas yang tadi juga kayak ada tugas wawancara, tugas scrapbook, tugas bikin rangkuman tadi dari materi yang udah gue sampaikan gitu. Terus juga deadline-nya sebentar sebentar banget gitu, cuma 3 hari. Oke, oke. Paling informasi itu aja sih. Oke, berarti lu nge-reminder gua ya supaya Betul. oke. Oke, berarti kita cukupkan berarti ya sesi wawancara buat tugas yang nggak datang pada Dewan kemarin. Tugas Dewan, Dewan harus masih harus semangat ini. Semangat banget ini. Udah siap Semangat banget. banget. Betul. Oke, makasih banyak Aldi atas waktunya udah mau direpotin diwawancarain. Oke, Aman banget. Sip, sip, sip. makasih. Semoga kita bisa sama-sama terus bareng-bareng sampai masuk jadi ke 8 EH. Oke, Siap, 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 siap. siap-siap. Sama-sama kita di lapangan ya. Oke, Siap, siap, siap. makasih banyak Di. Yo, yo. Thank you, thank you, thank Thank you you Kak. juga. Oke. Nice, nice.